Inspirasi adalah pelita yang bercahaya dalam kegelapan. Inspirasi adalah pencerah di tengah kepenatan yang melanda. Inspirasi adalah bekal dalam mengarungi kehidupan. Sahabat, terkadang kita lupakan hikmah yang ada dalam setiap permasalahan. Terkadang kita lupakan keindahan skenario kehidupan yang telah ditetapkannya. Dan beruntunglah apabila kita dapat mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang terjadi. Bersama Budi Prayitno, kita akan diajak untuk menghela nafas panjang, berkaca kepada pengalaman, dan mendengarkan beragam hikmah kehidupan dalam inspirasi. Saya memanggilnya Mas Ahmad. Perawakannya tinggi, tutur katanya lembut. Beliau berasal dari sebuah desa di Ponorogo, Jawa Timur. Keluarganya tidak tergolong kaya, bahkan mungkin pas-pasan saja. Allah memberikannya kesempatan untuk kuliah di ITB. Waktu saya datang ke Bandung, saya memikul koper haji pemberian Pak D saya. Di dalamnya berisi pakaian dan buku kisah Mas Ahmad di suatu petang. Terus terang, saya tersenyum-senyum membayangkan seorang calon mahasiswa datang ke kampus dengan memikul koper haji lagi. Mas Ahmad hadir dalam hidup saya sebagai sosok yang penuh teladan. Suatu ketika, di antara kami, adik-adik mentoringnya, ada yang sangat memerlukan kamus bahasa Inggris. Dan saya melihat Mas Ahmad datang kepada kawan saya dengan membawa kamus Inggris yang lengkap. Lalu beliau berkata, "Dek, maaf ya, saya dengar Ade memerlukan kamus. Semoga Ade bersedia menerima kamus pemberian saya," tutur Mas Ahmad dengan hati-hati. Teman saya tersenyum dan berkata, "Wah, terima kasih Mas, saya terima dengan senang hati." Di waktu lain, sekelompok mahasiswa dengan gagah berani mengadakan diskusi yang dikategorikan diskusi politik, menghadirkan dua orang tokoh nasional yang sedang berpolemik di media. Sebuah kegiatan yang riskan dilakukan dikala rezim penguasa di Indonesia masih sangat represif. Diskusi tentu saja sangat seru dan dihadiri lebih dari 1.000 orang. Di sela-sela gegap gembita diskusi, saya melihat sosok yang saya kenal, Mas Ahmad. Ketika orang lain sibuk berdebat dan beradu argumen, beliau sibuk mencari tambahan kursi baru karena kursi yang tersedia tidak cukup untuk menampung peserta yang hadir. Saya lantas berbincang dengan beliau dan bertanya, berbisik-bisik, apakah diskusi ini diizinkan? Maklum, saat itu untuk khutbah saja, naskah kita harus diperiksa kodim. Keterlaluan memang. Mas Ahmad lalu menjawab, diskusi ini tidak berizin. Tadi ada aparat militer yang akan membubarkan. Saya minta kepada mereka agar adik-adik ini dibiarkan dengan kegiatannya. Nanti kalau ada yang dianggap menyimpang, biar saya saja yang ditangkap, katanya seperti biasa, dengan tutur kata yang tenang. Kata-kata Mas Ahmad sangat mengejutkan saya. Saya tahu beliau baru saja dipastikan mendapat beasiswa di Illinois University sebagai dosen muda dari ITB. Langkahnya untuk pasang badan pastilah berisiko sangat tinggi. Sahabatku, dalam sosok Mas Ahmad, saya melihat kebenaran janji Allah. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Sampai hari ini Mas Ahmad masihlah Mas Ahmad yang dulu. Sederhana, lembut, dan rendah hati. Kerendahan hatinya sangat tampak ketika beliau membimbing seorang mu'alaf asal Amerika yang ternyata sama-sama alumni Illinois University. Mu'alaf itu terkejut ketika mengetahui ustadz yang membimbingnya adalah seorang PhD dalam bidang fisika semikonduktor, sebuah bidang yang sangat bergengsi. Di lain waktu saya berjanji untuk rapat dengan beliau, tapi beliau terlambat hampir 1 jam. Ketika saya bertanya penyebabnya,
Dengan suara yang lembut Mas Ahmad berkata, "Maaf, saya bantuin istri dulu mencuci baju. Kasihan istri kalau tidak dibantu. Simbok sedang pulang kampung," katanya. Ya Allah, kami pun merasa harus berkaca diri. Sahabatku, pada diri Mas Ahmad, saya melihat sebuah pepatah. Semakin berilmu, semakin menunduk. Ya, ilmu, predikat, dan jabatan semestinya tidak membuat kita menjadi sombong dan jumawa. Ilmu mestinya membuat kita semakin rendah hati. Jabatan mestinya membuat kita semakin menyadari betapa amanah ini akan dipertanggungjawabkan. Semoga kita dapat berjalan di muka bumi dengan semangat tinggi untuk mencari ilmu dan beramal soleh, sambil tetap rendah hati dan berbuat baik kepada sesama. Telah kita simak kisah-kisah penggugah hati pembuka makna bersama Budi Prayitno. Mari kita jadikan setiap episode kehidupan kita sebagai inspirasi.